Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kustiawan, dosen jurusan Ilmu Pemerintahan. Dalam hal ini sebagai ketua tim penelitian unggulan prodi dalam hibah LP3M Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan anggota Novi Winarti, Rian Agira Pratama dan Nazaki. Kami dalam tahun 2021 ini meneliti mengenai primordialisme dan perilaku memilih etnis Melayu pada pemilihan gubernur Kepulauan Riau tahun 2015 sampai 2020. Kami penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Melayu memberikan corak identitas pada pemilihan gubernur Kepulauan Riau tahun 2015 dan 2020. Bagaimana primordialisme dan fenomena perilaku memilih etnis Melayu pada pemilihan gubernur tahun 2015 dan 2020. Fenomena politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau tampak berbeda dengan daerah Melayu lain yang didominasi etnis Melayu sejak kandidat dari etnis non-Melayu memenangkan pemilihan gubernur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung. Informan dipilih dengan menggunakan teknik propose sampling. Hasil penelitian kami menemukan bahwa primordialisme kemelayuan pada masyarakat etnis Melayu sangat kuat pada keislaman dan keterbukaan. Namun nama-nama Islam seorang figur atau putra daerah Melayu sendiri menjadi pertimbangan. Maka faktor yang menentukan kemenangan calon gubernur Kepulauan Riau tahun 2015 dan tahun 2020, dua periode tersebut, yang pertama disebabkan karena primordialisme identitas Melayu yang kuat. Yang kedua, sosok figur yang berkualitas dan berbaur. Yang ketiga, perilaku memilih etnis Melayu lebih memilih nama-nama bernuansa Islam dengan masyarakat. Yang keempat, fenomena spirit tiket dalam pemilihan gubernur tahun 2015 dan 2020. Dan yang kelima adalah tidak terlibatan lembaga adat Melayu dalam pemilihan gubernur, sehingga elektabilitas dan pengalaman calon sebagai potensi meraup suara. Inilah temuan-temuan yang di lapangan, yang kami temukan di lapangan, yang menjadi penyebab kemenangan daripada calon gubernur tahun 2015 yaitu Almarhum Haji Muhammad Sani, dan juga calon gubernur tahun 2020 yaitu Pak Ansar Ahmad. Sebagaimana kita ketahui, pada pemilihan gubernur tahun 2020 dua kandidat yang terkuat yaitu Pak Isdianto yang merupakan adik kandung daripada Almarhum Haji Muhammad Sani itu berhadapan dengan Bapak Ansar Ahmad yang kedua-duanya itu merupakan putra Melayu dan dimenangkan oleh Pak Ansar Ahmad. Kemenangan ini bisa kita lihat dari track record daripada Pak Ansar Ahmad yang pernah memimpin Bintan, Kabupaten Bintan selama 2 periode dan menunjukkan kemajuan-kemajuan di dalam pembangunannya. Dan juga kemenangan beliau menjadi anggota DPR RI pada pemilu legislatif tahun 2019 kemarin yang meraup suara terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga masyarakat Melayu masih memilih beliau untuk memimpin negeri Melayu tersebut. Meskipun Bapak Ansar Ahmad itu secara genealogis bukan asli Melayu, karena
ibunya berasal dari Sunda, bapaknya itu berasal dari Arab. Tetapi beliau ini adalah lahir di Melayu, lama tinggal Melayu, dan dia berbudaya Melayu, berbahasa Melayu, dan paham betul dengan orang-orang Melayu. Sebelumnya kita sudah melaksanakan penelitian yang sama tahun 2005 sampai 2000, periode 2005, 2010 dan 2015, bahwa calon yang menang semua dari keturunan Jawa yang sudah lama menetap di Kepulauan Riau serta memiliki identitas Islam, berbahasa Melayu, berbudaya Melayu, sehingga calon tersebut menjadi calon yang mewakili orang Melayu. Nah, hal ini dapat dipahami bahwa calon yang menang seperti Ismet 2005 dan Sani 2010-2015 tampil membawa simbol-simbol identitas Melayu, yaitu identitas Islam, berbahasa Melayu, berbudaya Melayu, dalam pertarungan pilgub. Nah, kemudian hal yang membuktikan hasil penelitian saat hari ini, hasil penelitian pada tahun 2021 itu meneliti mengenai bagaimana primordialisme tersebut pada pemilihan gubernur tahun 2015 sampai 2020. Maka dapat ditemukan hal-hal baru di dalam penelitian ini, bahwa pertama, pelaku memilih etnis Melayu itu lebih memilih nama-nama bernuansa Islam. Ketika calon Pak Suryo, Pak Isdianto, dan Ansar Ahmad, maka calon seperti nama Pak Isdianto ini terkesan tidak Islami, Suryo juga tidak Islami. Nah, nama Ansar Ahmad itu terkesan Islami dan juga punya rekam jejak untuk memakmurkan Melayu itu sangat besar sekali, sehingga nama Ansar Ahmad sangat berpengaruh di mata pemilih etnis Melayu. Ya. Yang kedua, primordialisme identitas Melayu itu sangat kuat sekali. Biasanya primordialisme itu mendistorsi demokrasi secara selalu eksklusif, sehingga putra daerah itulah yang kuat yang memenangkan setiap pemilihan kepala daerah. Akan tetapi sebaliknya di Melayu Kepulauan Riau, pada pemilihan gubernur di Kepulauan Riau ini orang-orang yang berasal di luar Melayu, akan tetapi dia tinggal di Melayu lama. Secara genealogis dia bukan berdarah Melayu, tetapi dia lahir di Melayu, kemudian dia lama menetap Melayu, maka dianggap oleh masyarakat Melayu dia adalah putra Melayu, orang Melayu. Orang Melayu. Nah, primordialisme etnis Melayu yang begitu kuat ini, itu yang begitu kuat menunjukkan bahwa Islam, bahasa khas Melayu, budaya adat istiadat ini merupakan sesuatu primordialisme yang sangat kuat sekali. Yang ketiga adalah sosok figur yang berkualitas dan berbaur masyarakat. Sosok figur yang berkualitas dan berbaur dengan masyarakat juga sama dengan hasil penelitian, bahwasannya dalam kurun waktu 20 tahun 4 pemilihan gubernur menunjukkan bagaimana perilaku pemilih gubernur ini lebih kepada kandidat atau tokoh, yang lebih menekankan tokoh tersebut mempertahankan etnis Melayu, mempertahankan budaya Melayu, dan memperjuangkan adat istiadat Melayu. Maka figur tersebut dengan membawa simbol-simbol Melayuan, melestarikan budaya Melayu, dan juga mereka mengembangkan budaya Melayu seperti menjalankan festival Pulau Penyengat, festival Sungai Carang, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang keempat, hasil penelitian yang keempat yaitu fenomena split ticket dari pemilu tahun 2015, yaitu fenomena split ticket ini yang dimaksudnya adalah pemilih-pemilih yang pada waktu tahun 2015 itu memilih almarhum Pak Sani, yaitu pendukung daripada Pak Isdianto. Pada tahun 2020 mereka mendukung Pak Ansar,
Padahal salah satu kandidat pada pemilihan gubernur tahun 2020 itu adalah Pak Sugianto, tetapi mereka lebih memilih Pak Ansar Ahmad. Jadi inilah yang disebut dengan fenomena split ticket. Bagaimana dengan fenomena split ticket yang terjadi pada pemilihan gubernur di Kepulauan Riau? Split ticket voting ini fenomena politik di mana pemilih membagi pilihan dan beberapa pilihan, ya, antara pemilih legislatif dan gubernur. Kemudian yang kelima adalah keterlibatan LAM dalam pemilihan gubernur. Ternyata LAM tidak terlibat dalam menentukan siapa yang layak memimpin Provinsi Kepulauan Riau ini. Namun secara pribadi ada daripada LAM, anggota LAM itu melibatkan dirinya, tetapi secara institusi netral tidak. Sehingga inilah yang menyebabkan orang Melayu asli yang mencalonkan diri itu tidak bisa menang, karena dia tidak berpengalaman. Tetapi orang yang walaupun secara generalis bukan dari Melayu, tetapi dia punya rekam jejak baik, dia pernah memajukan Melayu, maka dia yang dipilih. Nah, inilah disebut dengan yang kelima, yaitu elektabilitas dan pengalaman calon juga merupakan potensi meraup suara, meraup suara. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan hasil penelitian yang didapat di Dakar, maka dapat disimpulkan bahwasannya primordialisme etnis Melayu itu sangat sehat dengan demokrasi yang kita bangun ini. Karena apa? Karena primordialisme etnis Melayu ini sangat terbuka dan sangat kuat keislamannya. Dua keuntungan, yaitu terbuka dan kuat keislamannya. Sehingga figur-figur yang merupakan keislaman yang kuat ini faktor penting meraup suara, yang disebut dengan personal ID, yang menyatukan Islam, budaya Melayu, adat istiadat Melayu, geopolitik Melayu, sejarah Melayu. Maka primordialisme kemelayuan ini dengan demokrasi ini sangat cocok sekali, dan biasanya demokrasi itu didistorsi oleh primordialisme, tetapi di Provinsi Kepulauan Riau tidak. Bahkan primordialisme itu menjadi sahabat, menjadi teman yang sehat bagi demokrasi. Jadi mudah-mudahan dengan hasil penelitian ini yang kami lakukan, yaitu saya Bustiawan, yang kedua sudah ada Ibu Novi Darti dan Pak Rian Pratama Agraria dan Pak Nazaki, kami berempat berusaha untuk sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik dari hasil penelitian untuk perkembangan budaya Melayu, adat istiadat Melayu, dan khususnya budaya politik Melayu yang bisa menjadi promosi ke depan bahwasanya fenomena politik identitas Melayu ini sangat menarik dan dia sangat cocok sekali dengan demokrasi yang sedang dibangun oleh bangsa Indonesia. Demikianlah hasil penelitian yang dapat kami jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi akademisi khususnya, dan juga umumnya bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan para praktisi-praktisi di universitas-universitas yang menggeluti di bidang ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan juga tidak lupa juga ada novelty atau kebaruan-kebaruan permasalahan yang kami tekankan di sini, yaitu bagaimana primordialisme etnis Melayu di Kepulauan Riau ini bisa bersahabat dengan demokrasi yang selama ini diidentikan atau dikesankan itu selalu tidak sehat dengan primordialisme. Karena wabillahi taufiq wal hidayah, saya atas nama ketua tim peneliti Hibah penelitian unggulan Prodi, kami dari berasal dari dosen-dosen di jurusan pemerintahan, mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan bantuan-bantuan selama pembuatan penelitian ini, baik yang ada di institusi umrah Persatuan maupun saudara-saudara kami dan teman-teman kami, kolega-kolega kami, dan guru-guru
kami yang ada di luar rumah. Demikianlah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dan waktu majelis. Subhanallahu bihi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.